Happy anniversary Jayati yang ketiga. Salam Jayati, salam kemenangan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati Hari Jadi Jayati, paguyuban kita yang ketiga. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Mungkin ada beberapa perwakilan dari tim Kiposa yang tadi sempat konfirmasi nggak bisa datang, dan beberapa undangan yang mungkin hanya perwakilan. Kemudian sedikit saya sampaikan di sini, alhamdulillah dari sekian waktu kita berkeinginan untuk mengadakan santunan baru tahun ini di hari jadi yang ketiga ini bisa terlaksana. Dan sedikit saya sampaikan untuk penggalangan donasi santunan anak yatim sampai dengan saat ini terkumpul sebesar Rp4.500.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal baik kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harapan saya tim Jayati ini semakin solid, semakin kompak, tetap rendah diri. Mudah-mudahan bisa membawa nama baik perumahan Ria Sukadami di luar sana. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala mudhiyatin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jangan lupa yang kami hormati pemangku wilayah RT 03 17 Pak Atif ini beserta jajarannya yang insya Allah semoga nanti bisa hadir di tempat ini karena beliau sedang ada kegiatan di Berupa. Yang kami hormati para sepuh di RT 03, Bapak Ustadz Rusmanto selaku DKM Sekolah Misawijana. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fajar. Yang kami hormati Bapak RT Hormat RT Salim dan bapak-bapak anggota Jayati beserta keluarga dan anak-anak yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita anggota tim paguyuban Jayati bisa berkumpul melaksanakan apa yang menjadi hajat dalam anniversary dan ketiga ini. Kami mewakili pengurus RW 017 yang mana pada hari ini Bapak RW Iskandar sedang ada kegiatan mengawal tim sepak bola anak-anak U12 di Lemah Abang atau di Cikarang Baru. Ya. Ada SSB di sana untuk turnamen hari ini. Yang pertama, kami atas nama pengurus merasa bangga dengan adanya paguyuban Jayati yang berawal dari semangat olahraga menjadi semangat bermasyarakat dan menuju semangat beribadah. Terbukti pada hari ini niat baik untuk beribadah dengan mengadakan santunan yatim. Semoga ini menjadi keberkahan dari paguyuban Jayati untuk langkah kedepannya lebih solid seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Samsul Arif, dan semakin mempererat tali persaudaraan dan bisa menjadi tulang punggung utama beberapa kegiatan di perumahan Ria Sukadami. Kami sendiri atas nama pribadi juga merasa bangga
memberikan apresiasi kepada Jayati. Semoga ini menjadi titik awal buat nanti juga para generasi kita, yang mana kita perlu membimbing beberapa generasi. Alhamdulillah dari kegiatan voli juga sudah dimulai, sepak bola sudah terlihat, dan mungkin nanti dari yang di bidang masing-masing ada bulu tangkis dan meja dan lain mudah bisa menyusul untuk seperti apa yang diawali dari tim Jayati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan lancar, apa yang menjadi hajat kita semua diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya bila ada kata-kata dari kami atas nama pengurus RW 11 yang mungkin belum bisa membantu banyak kegiatan ini, mohon maaf atas segala. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahu yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Misbah, yang saya hormati pada Ketua RT Ketua RW 017 yang halaman hadir, yang saya hormati kepada Ustadz Fajar, dan saya hormati Ketua Jayati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bermusyawarah, bersilaturahmi dalam rangka hari jadi Jayati yang keberapa? Ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita di sini semua menjadikan Jayati ini supaya supaya lebih soleh lagi sebagaimana telah diungkapkan oleh ketua kita, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jayati beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DKM tahun Jana Pak Usmanto, yang saya hormati guru kita Pak Ustadz, yang saya hormati Pak RW serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 003 Bubajeni beserta jajarannya, yang saya hormati warga Gang Bromo, yang saya hormati rekan-rekan teman-teman Jayati beserta ibu-ibunya. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara
bersangkutan memperingati hari jadi yang ketiga jadi yang mana alhamdulillah Jajati ini menjadi salah satu jiwa di Tria Sukadami yang walaupun kecil tapi punya andil dalam setiap kegiatan yang ada di perumahan Tria Sukadami, baik yang bersifat sosial, kebudayaan, olahraga ataupun lainnya. Alhamdulillah dari teman-teman Kabupaten Jajati selalu aktif dan adil dalam setiap kegiatan, yang berarti bahwa kita dari Jajati bisa bermanfaat buat warga, buat masyarakat, buat umat, buat agama ya Ustaz. Khususnya di perumahan Tria Sukadami yang nantinya bisa lebih besar lagi. Tidak hanya di Tria Sukadami, bisa sampai ke luar Tria Sukadami. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, serta selalu kompak, selalu mengisi satu sama lain, selalu berkolaborasi mencari itu ataupun agenda-agenda yang belum ada, khususnya di perumahan Desa Sukadami ataupun di Desa Sukadami. Mungkin itu aja sambutan dari saya, karena saya nggak tahu nih suruh sambut-sambut kayak gini mau ngisi apa, bingung saya. Tahu-tahu baru datang suruh sambutannya itu kecalongkong sama Pak Ketun. Aduh. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun kita kecil, tapi bisa berarti lah, bisa berarti buat khususnya perumahan Tria Sukadami, dan mudah-mudahan sesuai dengan simbol Jajati, salam kemenangan selalu dimenangkan dalam setiap langkah, setiap kegiatan, setiap agenda-agenda maupun setiap semuanya selalu dengan kemenangan. Itu aja sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Ketua atas kagetannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Saya hormati Ketua Jayati Bapak Arif dan jajarannya, saya hormati Ketua RW atau yang mewakili, saya hormati Raden Arif, yang saya hormati Ustadz Rusmanto,
saya hormati Pak Taufik, yang saya hormati para hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para hadirin, saya juga mengucapkan selamat hari jadi kepada paguyuban. Tadinya kalau yang saya tahu, Jayati adalah satu paguyuban olahraga, tapi mulai juga bergerak di paguyuban sosial, dan ini satu patut kita syukuri. Di perumahan Gria Sukadami ada paguyuban sosial yang terbentuk dari paguyuban olahraga. Ini yang saya tahu, mohon maaf kalau itu salah, tapi besar harapan kita sebagai warga adalah Jayati menjadi pelopor, menjadi penggerak rodanya satu kekompakan yang bisa bermanfaat bagi warga Gria Sukadami khususnya dan umumnya bagi masyarakat luas. Dan pada hari ini Jayati mengadakan hari jadi sekaligus santunan anak yatim. Seperti ayat yang saya bacakan di atas, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, urwa wong sira kabeh, atau Gusti Allah memberitahu, tahukah engkau yang namanya pendusta agama. Pendusta agama yang ngeri, hoak. Kalau zaman sekarang tuh hoak. Tahukah engkau pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Yang pendusta agama adalah orang yang termasuk acuh atau menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak peduli tetangganya miskin, sekitarnya miskin, enggak peduli. Saya udah sholat kok, saya udah ke masjid kok, tapi enggak peduli. Ada yang miskin yang enggak peduli. Wah, pendusta itu dikatakan dalam surat Al-Maun pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin falyusallina alladziina hum an shalatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Wah, kalau dibaca segitu ya bahaya. Alladziina hum an shalatihim sahun walladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi sholatnya riya, sholatnya mengharap pujian, sholatnya tercela. Ya, sholat sebagai seperti apa ya, sholatnya ya, sholat melalaikan sholat itu bukan hanya kita tidak melaksanakan sholat, tapi ini fawailul lil musallin ini adalah orangnya mengerjakan sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, artinya dia mengerjakan sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, tidak peduli sama sesama, tidak peduli. Dan ini kemudian menjadi patokan untuk kita semua atau tongkat untuk kita semua melaksanakan satu kebaikan dan kemaslahatan. Maka disinggung lagi sama Gusti Allah, siapa umat yang bermanfaat? Umat yang bermanfaat adalah, atau umat yang dicintai Allah adalah umat yang bermanfaat bagi sesama. Jadi yang dipuji Allah adalah umat yang bermanfaat. Khairun nas li'anfa'uhum linnas. Orang yang baik, yang khair itu baik, yang khairun nas itu orang yang baik, artinya orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu dipuji, enak banget Pak, daripada dipuji sama manusia. Manusia kalau muji modus. Tapi susahnya dalam kerja sosial, susahnya dalam pergerakan sosial adalah bersinggungan dan berkaitan dengan anak istri. Pak, gimana? Nanti ngurusin Jayati mulu, nggak perhatian, jalan-jalannya kapan? Mau ngetok kok? Oke. Nah, itu repot Pak. Ada juga yang alasannya sosial, yang luyur. Padahal yang gak Jayati, tak tahu luyur gimana. Foto yang dikirim sama istrinya foto lama. Ada nggak yang?
Ini loh lagi ribut, ini loh lagi rapat. Hati-hati Pak sama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu ahli sejarah. Dia pencatat sejarah, makhluk pencatat sejarah yang paling kuat di dalam pikirannya. Wah, buktikan sendiri Pak. Kita punya salah 5 tahun, 3 tahun yang lalu masih ingat. Kalau ngerocos itu kita yang penting dengerin aja Pak. Anu bapak ini anu nggak sayang sama istri, diurusin terus Pak paguyuban. Dengerin aja Pak, iya dorong nyai. Wis katam kan. Sama Pak, saya juga gitu. Jadi Salman Al-Fariji itu pernah mau sowan ke Umar, istrinya saking galaknya, sahabat Salman Al-Fariji galak istrinya. Kamu ya diam aja. Saya harus ngadu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam sejarahnya kalau masuk gang itu setan iblis pada lari. Ya semacam metes salib di sini. Kalau itu nggak lari kan, temenin di belakang. Aduh, dia pakai misik. Itu Umar bin Khattab itu kalau masuk gang, jadi setan itu lari, saking takutnya. Bahkan saya punya guru, kalau anaknya nangis, ini tulisannya Umar, mimnya itu harus bolong. Umar, mimnya harus bolong, ditempel doang di pintu. Umar bin Khattab, nah itu setan lari. Saking seremnya, saking menakutkannya Umar bagi makhluk lain, bahkan setan saja takut. Preman Pak, sengaja itu kan Nabi masukin preman buat untuk kemudian masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, hijrah itu enggak kayak orang sekarang. Mohon maaf, orang sekarang baru hijrah ya, ngapir-ngapirin orang. Enggak, hijrah tetap nongkrong di pasar, tapi tetap sholat. Tapi keberadaannya di pasar, kemudian dia mengelola atau membimbing teman-temannya untuk ke jalan yang benar. Jadi bukan setelah hijrah kemudian adanya di masjid terus, akhirnya ada regenerasi untuk meneruskan kejahatannya itu. Ya, tetap aja nongkrong di pasar, tapi dia sudah masuk Islam. Itu preman, jagoan mereka. Salman Al-Fariji kemudian datang ke rumahnya, mau niat ngadu bagaimana menangani istri yang cerewet, bagaimana menangani istri yang rewel. Datang ke Umar, cocok kayak ini. Datang yang begitu. Assalamualaikum. Di dalam Umarnya lagi diomelin istri. Gimana sih kamu? Bapak ini anu. Umarnya dari bahkan dilempar sendal pernah Pak, dalam sejarah. Dilempar sendal Umar itu pernah. Dilempar sendal pernah. Begitu assalamualaikum, dengar lagi, belum dijawab. Dengar lagi istrinya ngomel, kemudian Salman Al-Fariji itu pulang lagi. Begitu pulang nyampe beberapa langkah dipanggil. Kang, ngapain sini? Kalau bahasa sininya. Kang, ngapain sini? Ini nggak jadi. Kok nggak jadi? Tadinya saya mau ngadu, tapi ternyata sampean juga letoy sama istri. Nggak jadi saya. Nah itu dijelaskan sama Umar bin Khattab bahwasanya seorang istri yang mengandung anak kita, berikan perhatian, berikan kesenangan, dengarkan bicaranya. Jangan banyak bicara Pak kalau depan istri. Iya aja. Kalau perlu Fatihain yang banyak, namanya siapa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah, gini amat ini. Mau saya ganti ke berapa ini? Intinya kalau sama istri, karena dia yang mengandung anak kita, berikan konsentrasi yang penuh, berikan ketenangan yang penuh, kemudian kita juga bisa keluar dengan cara nyaman. Artinya keluar itu berbuat sosial itu dengan cara nyaman. Banyak hal-hal yang kemudian menjadikan kita terganggu karena tidak mengkonsolidasikan istri dengan baik atau keluarga dengan baik. Tapi kalau bicara dengan baik-baik,
ya kitanya di rumah juga dengan baik-baik, insya Allah istri memberikan kebebasan. Kalau tidak percaya itu karena tidak akrab, atau tidak percaya itu karena kita pernah melakukan sesuatu yang kemudian diketahui padahal sudah disembunyikan dengan rapi, wong baunya kecium. Gelagatnya itu seorang istri itu nalurinya tinggi banget. Kalau kita menyembunyikan sesuatu itu gelagatnya udah ketahuan, gerak-geriknya pasti banyak ngehnya. Pak, ini loh uang belanja, pulsa, token, dan litritan. Ya mikirin apa itu? Dicek, akhirnya dicek. Jadi kalau kita tidak mengkonsolidasikan istri dengan baik, kemudian artinya kita tidak bisa keluar dengan nyaman. Nah, kembali lagi dalam konteks Jayati berulang tahun. Dalam ulang tahun itu kita menambah kedewasaan, menambah satu gagasan. Yang terpenting adalah itu. Salam kemenangan bukan artinya, yang saya tahu kemenangan itu adanya di hati. Kemenangan bisa dikatakan juga ketenangan. Jadi berbuat sesuatu dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan keikhlasan. Kita itu kalau ikhlas itu nyaman, Pak. Kalau yang dihubungkan dengan Allah itu nyaman. Mikirin sesuatu yang bukan Allah itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau mikirinnya Allah, ini semuanya itu berkat rahmatnya Allah. Ini walaupun ada yang nyanterin di sini, kopi apa segala macam, ini artinya ini campur tangannya Allah, bukan kita, tapi semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Islam Mu'tazilah, kecuali ateis yang berpikir dengan pikirannya. Saya misalkan Jayatinya adalah orang Mu'tazilah, saya mau ngadain acara ini, ya Allah jangan ikut-ikutan, ini urusan saya. Nah, ini Mu'tazilah itu. Tapi kalau menyambat sama Allah, ya Allah ini gimana, baiknya gimana, itu lebih enak. Artinya langkahnya itu lebih enak. Sering-sering akrab sama Allah, sering akrab. Jadi Gusti Allah itu bukan sesuatu atau bukan zat yang kemudian harus kalau mau berdoa kita harus pasang sejadah, wudu. Enggak gitu-gitu amat. Contohnya Nabi Musa minta hujan. Nabi Musa minta hujan dalam situasi kekeringan. Dalam situasi kekeringan, kemarau panjang, Nabi Musa ngumpulin warga. Warga, kita sholat apa? Istisqa. Sholat istisqa. Minta hujan. Nabi Musa ceramah. Ayo kita berdoa. Nabi Musa doanya panjang. Ya Allah, Allahumma. Udah banyak banget. Enggak hujan, Pak. Enggak hujan. Ya Allah, ini gimana enggak hujan? Coba kamu lihat, ada satu makhluk saya yang kemudian belum ikut serta. Makhluk ini kayak, mohon maaf, kayak gembel, Pak. Itu hidupnya di pasar. Ya di pasar, di mana-mana. Siapa ya Allah? Coba datang ke sini, satu tempat ini, kemudian kamu bertanya, kemudian kamu minta doa kepadanya. Datang Nabi Musa kepadanya, wahai hamba Allah, kamu ini siapa? Dan saya disuruh minta doa kepada kamu. Doa apa? Doa hujan. Saya ini udah ngumpulin masyarakat, istighosah sudah, tahlilan sudah, ya maulidan sudah, selawatan sudah, kok belum dikabul? Ini gimana caranya? Begitu aja kok repot, kata orangnya. Kalau saya ilustrasikan tuh gitu, kata orang, begitu aja kok repot. Gimana? Ya Allah meminta saya ini minta doa sama kamu, sambil nyoret-nyoret tanah itu kisahnya. Terus gimana? Ya tolong doain saya, kamu kan Nabi, saya suruh minta sama kekasih Allah, waliullah, kamu ini waliullah, sambil nyoret-nyoret tanah. Kemudian orang itu dengan santainya bahkan mengangkat tangannya dengan tangan satu, enggak kayak gini, Allahumma, enggak, tangannya tangan satu. Ya Allah, hujan doang, begitu aja kok pelit.
coba turunin dikit aja, itu hujan. Nah itulah wali-wali Allah, saking akrabnya dengan Allah. Coba kita akrabin dengan Allah. Ya Allah, ini istri saya ini, ya Allah ini anak saya ini, ya Allah ini paguyuban saya, ya Allah. Akrab. Jadi kalau misalkan duhur kitanya belum sholat, coba ngomong. Kitanya belum sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitanya belum sholat, coba diakrabin. Ya Allah, ntar dulu ya, sebatang dulu. Oh, pernah nggak begitu? Tapi kalau belum akrab, jangan. Belum akrab namanya kalau coba aja ada tamu belum akrab. Ada tamu belum akrab, tetangga lah belum akrab. Ya kenal sih kenal, tapi nggak akrab. Pak, masuk rumah, ada nasi nggak? Nanya nasi, nanya apa ya? Ngerocok namanya kalau bahasa Jawa. Ngerocok itu bahasa Indonesianya songong, songong. Kalau kitanya sudah akrab, bahasanya kayak wali-wali Allah, ini Pak, ya Allah, sebatang dulu ini, entahlah agak cuman, nggak apa-apa. Karena sholat itu tepat waktu, artinya tepat waktu itu adalah masih di dalam waktunya. Fi'alan waktiha, ingat di dalamnya waktu itu. Jamaah yang lebih baik, awal waktu lebih baik. Tapi sholat itu, ini sholat nih wajib ya, jangan sampai, tolong teman-temannya saya sih hanya karena sholat itu harus di menggebu-gebukan itu penyampaiannya harusnya wah hadirin mari kita sholat. Tapi ya saya mengajak sholat itu mudah dan gampang menurut saya dan enak karena semua atau dunia masjidun, dunia itu atau al-ardi masjidun, semua tanah ini masjid, tanah ini masjid, tempat sujud. Nah masjid itu kan masjid artinya tempat sujud. Nah tempat sujud itu ya di mana saja, jangan di WC doang. Nah, tempat sujud itu guru-guru saya itu kalau sholat duhur yang penting punya wudhu itu di galangan sawah, nampar galangan sawah. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi nganggap sholat itu enteng. Ini sholat Pak, ajarin anak kita itu sholat 5 waktu penting. Sholat. Sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Kalau ditinggalkan kodoh, kalau pergi jamak atau kosor, mudah ya, mudah kan? Udah kosor, udah jamak, kosor lagi. Kalau nggak ngerti sampai ke Cirebon berapa jaraknya? 200 ya? Udah. Kalau 200 berarti udah tercapai. Batasannya kan 85 kilo. Nah, kalau ke Cirebon berarti kita bisa jamak kosor. Dilewati nih maghrib. Kita dari sini asar lewati maghrib. Berhenti nggak usah. Lanjut aja. Kan sholatnya isya. Jadi itu fasilitas itu dipakai. Nah sampai yang kalau ke mall aja milihnya yang diskon, ya ke mall bu milih ini bu harganya ini 400, yang diskon yang mana? Artinya fasilitas dari Allah itu dipakai saja. Kalau bisa jamak kosor ya asarnya 2, duhurnya 2, jamak kosor, jamak penggabungan kosor pendiskonan. Itu bahasa kitabnya nggak pendiskonan, tapi dari angkanya dari 4 jadi 2. Kalau duhur, kalau maghrib sama subuh itu 3. Jadi kita ini diwajibkan sholat, kecuali kalau ibadah-ibadah yang lain, zakat. Kalau miskin kere banget nggak ada yang bisa dijakatin, enggak. Kemudian puasa sakit-sakitan, enggak. Nanti bayar apa kalau udah selesai itu? Bayar fidyah. Jadi ada keringanan-keringanan, tapi sholat wajib. Istrinya kalau nggak sholat, bu sholat dulu. Bu sholat. Oh loh. Sholat. Sama ibunya juga begitu. Saya juga sama Pak. Yang tahu itu Pak Pajar katanya sholatnya betul. Yang tahu itu istri saya. Ya subuh itu kalau saya jam 2, tidurnya jam 2, jam 3 ya tetap susah Pak dibanguninnya. Kata orang ustaz apa subuh susah Pak.
subuhnya susah. Tapi saya punya fikihnya tuh begini. Kalau subuh ya, jam 2 kita tidur, tidak ada yang bangunin, tidak terdengar azan, sholat. Artinya sholatnya qadha tapi tidak terkena dosa. Tapi kalau kita ada yang bangunin, terus kita males, kita mendengar azan, terus kita males, qadha dan terkena dosa. Ya makanya kalau Jumat, ini buka-bukaan aja, gak apa-apa, saya nggak dipakai Ustaz, gak apa-apa. Bodoh amat, nggak pakai kan Pak. Ini kalau Jumat, saya tidurnya itu jam 10. Saya kadang-kadang mudah-mudahan jadi pemilik sama istri. Tapi dibangunin, dajan kan, dipaksa. Nah begitu dipaksa, kan agak emosi Pak, agak emosi. Ya, walaupun saya jalannya dekat, agak dekat, siapapun yang kemudian ketemu saya, itu tukang dagang saya petak-petak. Sholat enggak Pak? Enggak, ini lagi dagang. Kafir kamu. Terus pergi. Tapi kalau kenal saya nggak mau, ntar nggak ngasih rokok lagi. Kalau kenal saya nggak mau. Kalau kenal gitu ketemu Cak Lampung, bodoh amat. Ntar nggak ngasih komisi kalau sholat. Tapi kalau nggak kenal saya berani. Dan itu ajaran kiai-kiai saya. Sholat itu boleh, nggak orang yang meninggalkan sholat boleh dikafir-kafirkan. Kalau nggak puasa, jangan. Puasa itu nggak kelihatan. Walaupun ada orang yang meludah terus belum tentu puasa itu. Apalagi puasa sunnah, jangan sampai ketahuan. Nabi itu kalau puasa sunnah ya, Nabi kalau puasa sunnah, sama tetangganya suruh mampir disuguhin, dimakan Pak. Saking rahasianya sunnah, rahasia sunnah itu. Kalau disuguhin sama tetangganya, dimakan. Ya Rasulullah mampir, ini ada hidangan, dimakan. Nabi itu begitu. Saking, kalau kita kan enggak puasa Senin Kemis, Pak, kok enggak ngerokok enggak ngopi? Ini puasa. Kecil sih ngomongnya, kecil, bisik-bisik sih. Cuman ya gimana ya? Ya saya tidak menuduh ria, tapi alangkah baiknya yang sunnah-sunnah itu diumpetin. Tahajud, duha, diumpetin. Hanya duha, ada yang saya pernah berdebat, mohon maaf ini kalau ada pun nggak apa-apa, STIT. Wajib duha, niatnya belajar. Tapi sesuatu yang sunnah diwajibkan itu tidak boleh, haram. Mewajibkan yang sunnah padahal itu sunnah kemudian dijadikan wajib, haram. Ini bikinnya begitu, nggak apa-apa kalau nggak ada yang ini. Tapi kalau mendidik anak-anak, tujuannya mendidik Pak, ya dikasih tahu ini sunnah, tapi untuk kebiasaan kamu lakukan. Bukan wajib, bahasanya bukan wajib. Kamu wajib sholat duha, enggak. Sholat duha ya sunnah. Sama, karena saya mengajarkan begitu sama anak saya di bangunan sholat Idul Fitri, saya bangunin, Gen, bangun sholat Idul Fitri. Idul Fitri sunnah, jadi saya tidur aja. Ya nggak apa-apa Pak, jawabannya ilmiah, nggak apa-apa. Berarti saya mengajarkan masuk. Sholat Idul Fitri kan sunnah ya, jadi nggak wajib. Ya udah tidur lagi nggak apa-apa lah. Kita bangun-bangun makan opor lontong. Tapi ada juga yang bangun, ahlan wa sahlan Pak RW sepuh. Niki pelopor dari sejarah perumahan Beliau sudah, dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau sehat dan disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kembali lagi bahwa sesuatu yang wajib, sholat terutama, jangan ditinggalkan Pak. Karena sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya ya berantakan, ya walaupun kita sholatnya masih hafalnya Fatihah, ya Fatihah aja nggak mau.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Yang wajib itu dalam yang diucap dikalamkan adalah takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tahiyat, kemudian salam. Yang lainnya sunnah. Itu kauliyah, yang dikaulkan, yang dibicarakan, yang penting hati kita dengar lah. Ya kan, hati kita dengar. Ya kita kan kalau ini bisa mendengar hatinya, kalau lisannya kita itu. Jadi nggak usah repot. Ya kalau kita buru-buru sholat buru-buru ya nggak apa-apa. Namanya buru-buru kan ada aja waktu buru-buru. Nanti Pak saya sholat ya begitu aja. Makanya saya jarang jadi imam. Sholatnya cepat Pak, gak enak sama orang. Sholat tarawih, sholatnya cepat, gak enak Pak. Kecuali sayanya sudah, ya Allah saja lah. Allah saja yang ini. Kalau ada yang, wah sholatnya kecepatan, ini gimana ini? Ini dari mana? Kalau sholat cepat itu tidak pernah ada sejarahnya sholat cepat ditegur sama Rasul. Ada sholat lama pernah ditegur sama Rasul, berarti sholat cepat. Sholat Mu'adz bin Jabal itu sholatnya lama, bacanya surat-surat panjang, ditegur sama Rasul, Mu'adz, kamu kalau sholat jangan lama-lama, itu orang jadi malas nantinya. Iya, sholat makin lama tuh makin belambiar pikirannya. Makmumnya mikirin, imamnya lama, saya mikirin, untung nggak berucap yang mungkin mau ngomong jancu ya lagi sholat, nggak enak kan? Ngomong asu, ya kan lagi sholat, nggak berani Pak, lagi sholat, palingnya grundel doang imamnya siapa sih? Orang nggak berani Pak ngomong jancu itu nggak berani, lagi sholat. Yang asu nggak berani. Jadi nggak berani itu. Lagi sholat paling gundul doang. Yang sampean sholat sendirian aja masih mikir. Iya. Sholat kalau cepet Pak, itu setan mau siap-siap goda dan mau goda dong dan itu Pak. Mau senjata ini, senjata itu, senjata ini, dandan dulu. Jadi dandannya itu bawa pikiran-pikiran kita yang mungkin ada, misalkan harta, misalkan usaha, itu senjatanya setan untuk menggoda manusia. Harta, tahta, wanita, wanita. Jadi itu dikumpulkan oleh setan untuk menggoda orang sholat. Kemudian setelah setan itu siap-siap, sholatnya udah selesai. Enak kan Pak? Nyiapin ini. Begitu datang, udah selesai, balik lagi setannya. Di sahabat tuh begitu, punya cara praktek masing-masing lah. Silahkan niru sahabat ini, silahkan niru sahabat itu. Tapi tidak semuanya harus seragam. Wong teman-teman Jayati ini yang begini lah, begini itu begini ya. Modelnya begini kan? Iya kan? Ada yang begini, ada yang begitu. Ya Allah, semuanya punya Allah, semuanya makhluknya Allah. Maka bau keikhlasan itu sebenarnya tercium Pak. Jadi di paguyuban itu bau keikhlasan tercium. Kalau yang nyium ada Pak, baunya keikhlasan itu tercium, baunya orang ikhlas itu tercium, baunya orang yang ria itu tercium. Ada dari wali-wali Allah itu. Sampai pernah sowan ke Kiai Sepuh. Kalau sowan ke Kiai Sepuh itu kalau didatengin, maaf ini kalau ini kan tahun besok banyak yang datengin Kiai Sepuh besok 24 itu ditutupin sorban Pak. Kiai Sepuh saya tutupin sorban dulu. Apa itu? Cerita sama saya. Ini kan, saya senang nyuguhin Kiai itu senang. Ini baunya kayak. Padahal ya saya nggak nyium, dia udah pakai parfum Benhil itu. Parfumnya itu tuh Benhil, saya tahu. Parfumnya enak ini. Kata Kiai saya baunya nggak enak ini. Amis. Bisa begitu. Dan kalau memang mau, itu ada amalan-amalannya. Amalan-amalannya kalau udah Allah terus, ya orang-orang ikhlas itu udah enak.
ngumpulnya nyaman, ngerokok, ngopinya nyaman, santainya nyaman, itu berarti kita berhubungan dengan orang ikhlas. Itu secara dohiriannya seperti itu. Tapi begitu ngumpul, ya mohon maaf tidak merendahkan atau mengucilkan sesuatu. Rapat, misalkan rapat di PKN, misalkan, situasinya nggak nyaman, ada di atas gitu, saya mending diem gitu. Misalkan, ya nggak rapat apa saja, nggak nyaman ini, ada yang nggak ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Rapat nyaman itu saja. Tapi kalau udah pakai ciuman itu namanya udah ke waliullah, kekasih Allah itu udah kecium. Tapi kalau indikasinya nggak nyaman ini, bukan nggak nyaman kitanya, tapi ada sesuatu yang nggak nyaman tapi kita nggak tahu nggak nyamannya di mana ya. Tapi nggak nyaman saja. Nah, itu ada tanda-tanda keikhlasan. Makanya Habib Lutfi bin Yahya ketika kita mengadakan satu maulid misalkan atau tabligh akbar, mau memanggil beliau, panitianya belum clear, ada carut marut, walaupun sudah dipasang di banner, insya Allah tidak hadir karena sudah baunya tercium. Mudah-mudahan Jayati ini juga tercium dari langit, wa ma bis samawati wa ma fil ardh, terciumnya wangi. Jadi kenal di sana. Rasul itu kenal, iya ini orang yang nyemprot kuat ini. Iya saya tahu, iya saya paham. Kok kamu di sini neraka? Iya, Rasul, saya pernah nipu sedikit. Ngambil rokoknya teman nggak pamit ini. Masuk neraka. Kamu pernah ini nyemprotin nyamuk untuk warga, ikhlas kamu. Ikhlas kamu. Sini. Rasul itu amal-amal yang sedikit itu diprotes sama Gusti Allah. Allah, misalkan Allahnya itu malaikat menggiring kita ke neraka, naudzubillah min dzalik. Rasul tahu dan amalan sedikitnya itu diungkit sama Rasul. Ya Allah, ini loh orang ini baiknya, masya Allah, baiknya ya Allah, mesti ngalem-ngalem nungguin itu di pintu surga, nggak mau masuk sebelum umatnya. Rasul itu nggak mau masuk sebelum umatnya clear. Ini sudah belum, kata Rasul, belum. Ada cak lontong di dalam. Belum, kata Rasul, belum ada cak lontong di dalam. Tar dulu, jangan ditutup. Tar dulu. Rasul protes ini. Ada dia, ada baiknya. Setitik kebaikan sama kita umatnya Rasul itu wis diungkit, diprotes Gusti Allah. Ya Allah, ini orang punya kebaikan. Yang kebaikan ini kemaslahatannya untuk orang banyak, diberikan untuk anak yatim. Anak yatimnya ibadah, darah yang mengalir berkat makanan yang masuk, kemudian mengeluarkan energi dan tenaga itu digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut jariyah, artinya ngalir ke dalam energinya manusia, dan manusia itu kemudian beribadah kepada Allah. Selama darah itu masih mengalir, maka selama itu amal jariyah kita, amal-amal kita kemudian dibawa atau terbawa oleh kita, dinilai kepada kita. Ya walaupun begitu kita walaupun sudah ngasih yatim, udah saya santai, udah ada ini borok. Enggak begitu. Jadi kita melakukan saja. Amal ibadah yang paling enak adalah sesuatu ibadah yang nilainya adalah ibadah, tapi kita tidak merasa ibadah. Itu yang biasanya ikhlas. Beda Pak, beda. Kalau ada pengajian kita ngerasa ngaji, kita ngerasa sholat, kita ngerasa sholat berjamaah, kita ngerasa semuanya terasa ibadah yang tujuannya adalah agama. Seakan-akan nyemprot kod itu bukan agama. Itu agama Pak, itu kemaslahatan. Saya itu sering waktu masih remaja, waktu masih di kampung, Fasul Masail dan sebagainya, saya memprotes DKN waktu itu 185 juta kasnya. Agustusan saya minta, Agustusan DKM harus mengeluarkan uang, kata saya. Wah, diprotes. Bencana bisa nggak dikeluarkan? Bisa. Nah, kalau ada satu kampung yang kemudian dia tidak melaksanakan HUT RI, misalkan satu kampung itu menurut kiai saya
HUT RI itu fardu kifayah. Satu kampung tidak melaksanakan HUT RI, dia dosa semua. Artinya moralnya itu sudah musibah moral. Musibah itu ada dua, ada musibah moral, anak-anak kita menjadi nakal, itu musibah moral. Auzubillah min dzalik. Musibah moral, ini musibah moral, sehingga kita ambil. Ya itu nggak boleh, Pak. Jangan. Ini duit masjid. Masjid itu kemaslahatannya untuk umat. Uang kas masjid itu untuk umat. Tapi di sini nggak berani saya, Pak. Pusing saya, nggak berani. Artinya sesuai porsi lah, sesuai porsi. Bener. Kalau di kampung saya masih berani. Mayoritas kan. Mayoritas itu nasionalis. Di sini ada yang nasionalisnya setengah, ada yang anti nasionalis, ada yang nasionalisme banget. Kalau di kampung ya masih nasionalis tentang budaya, masang-masang apa bubur, nyumut bubur itu ya. Kalau di sini masih ada yang gini, loh, sirik itu, sirik dasar, nggak paham sirik. Gak paham, nanti maka aja nyemut bubur. Bubur itu dari Arab, bahasa Arab. Di bahasa Jawanya kemenyan, bahasa Cinanya hio. Apalagi? Yaitu bahasa Arabnya bubur, bahasa Jawanya kemenyan, bahasa Cinanya hio. Semuanya fungsinya adalah untuk wewangian. Wewangian itu keluar asap. Asap itu dalam bahasa Jawa kebul. Kabul itu dalam bahasa Arab artinya kabul. Kabul itu semoga dikabulkan, diterima. Maka kalau berdoa harus ada kabul. Kabulnya rokok doang, enggak ada. Harus ada asap, ya wanginya. Ya itu Pak, kalau manggilnya bukan Ustadz, ya saya itu risih kalau dipanggil Ustadz. Kang saja. Kang itu kalau di Cirebon itu sudah mantap, itu udah manggil Kang aja udah tinggi. Kang Ajib itu Habib Ajib itu Kang. Oh kalau di sini Ustadz Pak, rajin ke masjid sebentar aja Ustadz murah banget. Ustadz kok murah banget loh. Belajar di YouTube, belajar di Google Ustadz Pak murah. Ngaji. Makanya ada kiai yang kemudian kalau bener dia Ustadz tulis Fatihah, jangan nyontek, kemudian hurufnya tasjidnya bener tulis. Nah, kalau di kotak susah Pak nyarinya yang begitu. Makanya saya nggak mau sebenarnya panggil Ustadz tuh nggak mau. Panggil Kang saja sudah merasa terhormat banget itu kalau di. Nah, ini MC-nya ini yang masih keturunan. Ini Raden Arif ini. Ya saya buka saja. Cuman absen terus. Makanya nggak diakui silsilahnya. Bodoh amat. Nggak perlu silsilah. Nasab tuh nggak perlu. Yang penting adalah satu akhlaknya. Nah dia masih kaspuan. Masih kalau dulu itu masih ngomong apa? Di belakangnya kesultanan itu masih bawa apanya? Nampan itu tidak waktu kecil. Ya saya dengarnya dari temennya yang lain. Artinya kan masih kerabatnya keraton. Artinya silsilahnya adalah sampai insyaallah sampai ke Rasulullah. Dan itu ditutup kalau di Jawa di Cirebon itu ditutup. Tidak menampakkan diri. Dan mudah-mudahan kita semua adalah masih dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jayati tambah baik, Jayati tambah bermanfaat untuk orang lain. Kita sama-sama berdoa, kemudian kita sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kami mohon untuk santunan anak yatim dan kepada anak-anak yatim, kepada pengasuh anak yatim, kami Jayati dan saya pribadi mohon didoakan secara ikhlas, secara tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tetap ikhlas dalam hal-hal yang bermanfaat dan kemaslahatan untuk kemasyarakatan dan manfaat orang banyak, orang luas. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, saya kurang dan lebihnya mohon maaf karena ngecapraknya ya kemana-mana, nggak tahu ini judulnya apa, saya nggak tahu karena saya tidak pernah menyiapkan materi Pak.
Saya itu kalau diundang nggak pernah saya tekstual. Oh saya mau diundang besoknya saya harus baca apa? Oh, bodo amat Pak. Didengerin syukur enggak ya nggak apa-apa. Gitu aja saya. Gitu aja saya. Kecuali ngaji nanti. Kalau ngaji ya bawa kitab. Kalau ngaji kalau ini mah ngobrol saja. Waktunya panjang ya tanya jawab nggak Pak? Insya Allah. Tapi itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrin hamdan wa majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'a wa lana fadaqilana bila jami'i syairan terfawaikan wa terjad wa tubarikuna ta'asal bayati min jami'il qarati wa ta'adan wa matu yang qad yang hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa syiatan fil badan wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min arwahil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala bika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sing penting madang. Sing penting madang. Sing mulai kampung ya aja mikire kene. Kene ben diandel karo arek-arek lho. Tenang lho, nek kampung tenang. Ora mikire sing kene. Sopo iki? Tangerang iki.
Kilo diraine lho. Ketiga. Kilo. Penak-penak jenang kampung cenangon nang kampung. Sing mulai kampung ora usah mikiri kene. Kene wis dihandle karo arek-arek. Tenang. Sing ning kampung ora koman mangan ya wis tenang. Arek-arek sing entek. Sing ning kampung wis ora usah mikir. Ini walet. Aduh. Yang lagi berjuang tetap semangat. Cicilannya rampung ya. Sing lagi semangat terus lah berjuang. Sebutkan jenenge. Siapa jenenge? Kong ngepasi. Happy anniversary Jayati yang ketiga. Semoga Jayati tetap solid, kompak, tetap rendah hati. Salam Jayati, salam kemenangan. Salam